nih Pak Din, orang kalau misalnya kayak berjilbab itu suka nggak bisa bedain mana kelakuan, mana kadang suka dipandang gini nih, ih kasihan banget ya itu kok gitu ya padahal dia berjilbab tapi kok kelakuannya gini ya gitu, kok perkataannya begini ya, jadi yang disalahin tuh justru jilbabnya gitu. Itu gimana menurut Pak Iya, Din pandangan memang seperti itu? ya konsekuensi dari berhijab, berjilbab, yaitu menunaikan kewajiban keagamaan itu berat kan. Karena itu harus seseorang pelakunya itu menampilkan nilai-nilai agama yang ada dalam Al-Quran. Dalam Islam itu kita memakai baju takwa, libasut takwa. Kalau seorang muslimah berhijab berjilbab, wah itu menjalankan ajaran agama. Yang luar biasa sejak 2011. 2011, sorry. Sudah 18 tahun, 9 tahun. Jangan kemudian terpengaruh ya, karena pasti akan ada ya ujaran-ujaran kebencian, bahkan yang bernada teror. Wah, dia begini begitu. Kadang-kadang juga yang baru-baru pertama kali bisa hilang semangat, bisa lemah iman itu ya. Bismillah saja, tunjukkan. Ya, karena kita seorang muslim, apapun kata orang, bahwa orang akan memandang kita bersandiwara, berpura-pura, silakan saja. Selama kita niat untuk ibadah, niat untuk Allah Subhanahu wa taala, dan untuk itu ya menjadi manusia sejati ini ya tergantung niat kita. Baru setelah itu kita beristiqomah. Dan kalau kita beristiqomah berarti kita tahan banting terhadap segala ujian, cobaan, godaan yang ada di sekitar kita. Dalam beragama jangan dikira tidak ada ujian dan cobaan. Istiqomahnya itu tuh Ya, ya. beristiqomah. Maka ihdinas siratal mustaqim. Terus meneruslah berdoa, ya Allah, ya, tunjukkanlah aku jalan kebenaran, jalan ke apa? Jalan lurus. Itulah as-siratal mustaqim. Itulah jalan istiqomah. BD saya lihat di berbagai media, di televisi, bahkan cerita di sosial media, banyak sekali orang-orang seperti tak malu lagi ya untuk melakukan perilaku-perilaku yang tidak pantas, misalnya bertopeng diri, tidak jujur, berbohong, di berbagai sektor, ekonomi, politik, dan budaya seterusnya. Bahkan tadi saya katakan agamawan pun, rohaniawan pun tidak malu-malu untuk melakukan perilaku seperti itu. Jangan-jangan memang dulu-dulunya dalam sejarah agama itu sudah ada. Ingat dulu anak-anak dari Adam, Nabi Adam alaihissalam terlibat di dalam perkelahian dan pembunuhan. Inilah yang kemudian akar dari kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Apalagi pada era modern sekarang ini ya, peluang untuk melakukan kejahatan itu terbuka ya. Sementara pada satu sisi manusia harus berkompetisi ya, untuk mempertahankan hidupnya ya. Struggle for the survival. Dan kedua, alat untuk melakukan kejahatan juga canggih ya. Kadang-kadang mendahului alat penegak hukum ya. Seperti kejahatan yang disebut white collar crime ya. Ya, apalagi sekarang IT, perbankan dan lain sebagainya gitu. Nah, pada zaman Rasulullah juga demikian ya. Orang-orang jahat dan yang menampilkan topeng kepalsuan itu nyata ada ya. Itu yang disebut oleh Islam sebagai kaum munafikun ya. Orang munafik ya. Yang cirinya apa? Ingat hadisnya? Jika berkata dia berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi kepercayaan dia mengkhianati. Ini kan juga mirip lah ya dalam apa kaum munafik seperti ini dalam berbagai penjelmaannya ada gitu ya. Pada setiap profesi gitu. Nah, sehingga itulah yang oleh Al-Qur'an hidup di dunia yang bersifat sementara tadi apa? Mampir ngombe saja. Mampir ngombe sebagaikan minum. Tapi kalau minum lama-lama juga itu. Ada yang suka ngopi kadang lama gitu. Bahkan tambah lagi kopinya itu. Berlama-lama duduknya ya. Tapi ibaratnya sebentar gitu ya. Tapi juga penuh dengan permainan. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kata Al-Qur'an. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali ya penuh dengan sukacita, canda, ya hura-hura,
dan penuh dengan kesenangan-kesenangan dalam rangka bersukaria seperti itu gitu. Itulah al-mataul ghurur yang disebut oleh Al-Quran. Tapi itu sementara, jangan lupa akan berakhir hari kiamat, ada tiupan sangkakala yang dahsyat sekali, semuanya tidak berdaya, sekarang diterpa oleh wabah, seperti corona saja, adik kuasa, adidaya tak berdaya, manusia tak berdaya ya. Itu baru seperti itu ya dikirim oleh Allah SWT. Oleh karena itu ini harus diingat bahwa kehidupan ini sementara. Jadilah manusia sejati, manusia yang beriman kepada Ilahi, mengamalkan ajaran-ajarannya ya. Tetap kita ada dalam dunia, kita bisa menikmati dunia, tapi jangan kemudian kita terlena dengan kehidupan dunia.